Halo semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Ibu Juni dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Selamat datang di pembelajaran kita hari ini. Di video kali ini, kita akan mendalami satu aspek penting dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, yaitu tugas perutusan sebagai murid Yesus. Mari kita jelajahi bersama apa artinya diutus oleh Yesus dan bagaimana kita bisa melaksanakan tugas mulia ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan melihat apa itu tugas perutusan, apa tujuannya, apa risiko dan tantangannya, bagaimana cara melaksanakan, serta contoh-contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak lupa, kita juga akan membahas sikap-sikap apa saja yang perlu dimiliki seorang murid Yesus dan apa kira-kira jaminan yang akan diberikannya kepada kita. Anak-anakku sekalian, di awal pembelajaran tadi, kalian telah melihat gambar. Ada beberapa gambar. Ada seorang anak yang menolong temannya, ada gambar teman-teman kalian yang diutus ketika mengikuti lomba, ada gambar seorang anak yang membantu nenek, dan berbagai lagi gambar tadi. Nah, pernahkah kalian melakukan hal yang sama? Pernahkah kalian diutus untuk mewakili sekolah, mewakili gereja, atau mungkin dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat? Atau pernahkah kalian melakukan suatu tindakan yang membuat orang lain merasa senang, atau mengucapkan sesuatu yang membuat orang lain itu merasa senang? Sebagai murid Yesus, sebaiknya setiap tindakan atau ucapan kita itu selalu membawa perubahan ke arah yang baik. Nah, dalam video ini kita akan belajar tentang tugas-tugas kita sebagai murid Yesus dalam melakukan hal-hal yang kecil namun luar biasa. Sebagai murid Yesus, kita memiliki tugas khusus, yakni mewartakan kabar gembira tentang datangnya kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk membawa kabar baik tentang kasih Allah kepada seluruh dunia. Ini bukan sekedar tugas, melainkan sebuah panggilan yang indah untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Tujuan utama tugas perutusan kita adalah untuk membangun kerajaan Allah di bumi. Membangun kerajaan Allah berarti menciptakan dunia yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kedamaian, kerukunan, persaudaraan, dan keadilan. Sama seperti biji yang tumbuh menjadi pohon yang besar, begitu pula iman kita akan tumbuh dan berkembang saat kita menjalankan tugas perutusan. Dalam menjalankan tugas perutusan ini, kita tentunya akan menghadapi berbagai tantangan. Kita akan mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, bahkan mungkin kita akan mengalami penolakan. Namun, kita harus mengingat bahwa Yesus selalu menyertai kita dan akan memberikan kekuatan untuk mengatasi segala rintangan, segala tantangan yang kita hadapi. Lalu, bagaimana cara melaksanakan tugas perutusan? Ada banyak cara. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang terpenting adalah kita melakukannya dengan hati yang tulus. Kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil, seperti berdoa, membaca kitab suci, melakukan tindakan yang nyata seperti yang terlihat dari gambar tadi,
membantu sesama, membersihkan lingkungan dengan ikut bergotong royong, membantu teman, menghibur teman ketika merasa sedih, serta menjadi teladan, menunjukkan sikap dan perilaku yang baik kepada orang lain. Lalu apa yang akan kita dapatkan ketika kita menjalankan tugas perutusan? Kita akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Kita akan merasakan kepuasan batin. Dan hidup kita itu akan lebih berarti. Kita juga akan semakin mengenal diri kita sendiri dan kita akan semakin dekat dengan Allah. Tugas perutusan tidak harus selalu sesuatu yang besar atau sesuatu yang spektakuler. Tetapi kita bisa memulainya dari hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan adalah bentuk dari tugas perutusan kita. Tadi dikatakan bahwa kita ketika melaksanakan tugas perutusan kadang menemukan tantangan. Nah, hal ini wajar. Wajar jika kita merasa takut atau kita merasa ragu untuk menjalankan tugas perutusan. Namun, sekali lagi kita harus mengingat bahwa kita tidak sendirian. Yesus selalu ada untuk kita. Kita juga bisa meminta dukungan dari orang lain, dari keluarga, dari teman, dan dari komunitas kita. Yesus juga berjanji akan selalu menyertai kita dalam menjalankan tugas perutusan. Ia akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat, memberikan kita keberanian yang kita butuhkan, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh percaya diri dan penuh harapan. Dia juga mengirimkan Roh Kudus untuk membimbing dan menguatkan kita dalam setiap langkah yang kita ambil. Dengan demikian, kita tidak perlu takut atau khawatir karena kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Sebagai murid Yesus, kita memiliki tanggung jawab untuk meneruskan warisan kasih-Nya. Mari kita menjadikan hidup kita sebagai sebuah persembahan bagi Allah dan sesama. Ingatlah, setiap tindakan kecil kita, hal itu bisa membawa perubahan besar bagi dunia. Sekarang, sudahkah kalian siap untuk menjawab panggilan Tuhan? Mulai sekarang, jadilah pelopor perubahan di sekitarmu. Mari kita bersama-sama membangun dunia yang lebih baik.